Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamah, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Jumat, kajian duha setiap Jumat yang saya hormati dan rahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kajian perdana kita di masjid kita yang kita cita-citakan menjadi pesantren lansia ini, dan alhamdulillah masjid ini sudah bisa kita gunakan dengan infak wakaf dari para muhsinin yang insya Allah akan menjadi jariah ya bagi yang berkontribusi terhadap masjid ini insya Allah. Dan kita kedepannya tentu saja ingin mengembangkan ini betul-betul menjadi tempat kajian, tempat berkumpulnya, tempat beraktivitasnya para lansia untuk hal-hal positif dalam kehidupannya, arah kehidupan yang tersisa. Ya mudah-mudahan insya Allah kita berharap kita mendapatkan kehidupan dunia ini hidup yang baik, hayatan thayyibah, dan tentu saja kita bercita-cita semua mengakhiri kehidupan dunia kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk kajian rutin kita ini kita akan baca buku ya, yaitu buku Tazkiyatun Nafsi. Tazkiyatun Nafsi ini adalah ikhtisar ya, ini dia kalau dalam bahasa Indonesianya mensucikan jiwa. Nah, ini luar biasa di buku intisari dari buku Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal Imam Al-Ghazali, karena Ihya itu sangat luas ya, dengan berbagai keilmuan yang luar biasa di sana. Nah, kan tapi itu perlu kita diikhtisarkan oleh para murid-murid beliau ya, karena memang beliau mengarangnya itu di Damaskus ya, di menara masjid. Waktu itu beliau ini menyendiri ya, ilmu-ilmu beliau itu dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan menjadilah buku Ihya Ulumuddin itu menjadi rujukan seluruh dunia untuk di bidang spiritual, untuk di bidang tuntunan keagamaan ya, kehusyukan hati, penyakit-penyakit hati ya, semuanya itu dikupas ya, bagaimana zikir dan sebagainya itu. Nah, oleh sebab itu tentu saja karena beliau ini mengarangnya sendiri seperti itu di sana ya, kemudian ilmunya dikeluarkan semua. Nah, kadang memang ada hadis-hadis dhaif masuk dan sebagainya. Inilah yang tugas murid-muridnya memilah-milah ya, mana yang dhaif diterangkan, mana yang ini dan sebagainya itu, sehingga juga ada buku Tazkiyatun Nafsi oleh Said Hawa ini adalah ringkasannya, sehingga kita lebih mudah lagi untuk nanti insya Allah memahaminya. Jadi nanti isi kajian dari buku beliau ini ya, dari Imam Al-Ghazali yang telah disarikan oleh murid-muridnya ini. Nah, ini ada yang harus kita baca, dan kalau bisa memang kita ini bisa rutinkan sehingga kita memahami betul ya, mulai dari A sampai Z-nya. Jadi bukan ceramah-ceramah ya, enak-enak ceramah gitu saja kan, tapi kita memang membahas buku seorang ulama ya, sehingga kita A sampai Z daripada keilmuannya itu ya bisa kita baca, kita talakikan ya. Biasanya kalau di Arab kami itu biasanya memang kalau belajar itu talaki ya, baca kitab. Nah, tapi kalau di kita kan tidak. Kalau memang santiangnya ya
lah hebat bananya, tidak perlu buku dan nyala. Kalau orang kita kan seperti begitu, ya kan? Nah, kalau orang Arab sesantiang-santiangnya, ya mau profesor dia, syekh besar dia, kalau mengajar tetap pakai buku. Manfaatnya bukan hanya sekedar apa nama itu, ini bagus tidak bagus, tapi ketika dia baca buku itu, murid-muridnya tahu bahwasanya rujukannya itu adalah ini, dulu guru kita pernah ngajarkan ini, ketika orang bertanya dan dia langsung ngambil buku itu, ini dulu yang diajarkan bukan. Nah, kalau kita kan tidak, kadang-kadang udah puluhan tahun kita belajar, nah, pernah mau menengah dulu, nah gitu aja tuh, ya. Mana apanya? Nah, pokoknya pernah menengah guru dulu. Kalau gitu tuh nggak bisa merujuk, nggak bisa merujuk ke kitabnya, nggak bisa merujuk ayatnya, nggak bisa merujuk hadisnya, orang tidak bisa baca. Nah, oleh sebab itu nanti insya Allah kalau di bidang kajian kita ini, nah kita gampang tazkiyatun nafsi, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ada, sehingga kita juga bisa menerangkan lagi juga bisa, ya nanti kita bacakan lagi juga bisa karena kita sudah pernah mendapatkan talakinya. Nah seperti itu. Jadi coba kalau di Masjidil Haram itu atau di Masjid Nabawi kajian-kajian itu pasti mereka pegang buku, ya orang-orang dulu tak ada buku-buku kayak begini, mereka malah mencari buku-buku ditulisnya dari buku guru-gurunya itu, mereka pegang juga. Nah seperti begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi nanti kajian kita di dalam buku ini adalah bab yang satu itu, bab pertama itu adalah ya adab guru dan murid. Nah, jadi ini selalu di dalam kajian-kajian adab guru dan murid ini, ya kalau di dalam apa itu apa nama itu kitabnya itu yaitu kitab Adabul Muallim wal Muta'allim. Nah, jadi adab guru dan bagaimana adab murid, nah, seperti gitu. Jadi kadang-kadang orang berilmu tinggi tapi tak beradab, gitu ya. Nah, kalau tinggi ilmu itu adab tidak ada. Jadi adab qablal ilmi. Nah, jadi di dalam bab-bab awal para ulama dahulu itu dia adab. Bagaimana bersikap terhadap ilmu, bagaimana hati kita, bagaimana adab kita. Ah, ini perlu yang diinikan dahulu. Mau penuh hati kita ini, penuh otak kita ini dengan ilmu, tapi adab tak ada, adab terhadap Allah nggak ada, adab terhadap guru nggak ada, ya adab terhadap teman-teman nggak ada, ya adab terhadap ketika dibacakan ayat hadis bagaimana. Nah seperti itu. Ini juga bab pertama sebelum mengkaji segala sesuatunya. Nah, jadi ada malah kalau di pesantren yang betul-betul menghargai adab itu di pertama sekali ini kan, ya adabul muallim, ya wal muta'allim, ya adab seorang guru dan bagaimana seorang menjadi seorang murid. Jadi nanti insya Allah bab yang pertama itu mungkin tidak terlalu panjang, ya yaitu adab murid dan guru, adabul muta'allim, ya wal muallim. Nah, nanti bab yang kedua itu adalah induk sarana tazkiyah. Ya, kita globalkan dulu ini. Ya, nanti insya Allah ini akan jadi kajian kita rutin. Kalau saya juga ada kajian rutin di Masjid Mutakin itu, hampir selesai lagi satu buku. Ya, alhamdulillah ya, dan itu setiap minggu juga. Nah, itu mulai dari ma'rifah syahadatain, ya, akidah. Kalau ini kan masalah apa namanya itu, masalah tazkiyah, ya masalah kalau bisa dikatakan orang bilang tasawuf, ya tapi tentu saja kita dikatakan lebih ini pada tazkiyatun nafsi, ya. Nah, jadi kalau itu akidah, ya, mulai dari syahadatain, ma'rifatullah, ya ma'rifatul rasul, ya ada lagi ma'rifatul Islam, ya ma'rifatul Quran, seperti gitu. Jadi mengenal ini semua, ya. Jadi itu juga sudah mau kita selesaikan. Nah, jadi kalau bisa nanti ini kita bisa selesai, dan itu insya Allah ya bagaimana kita berilmu, ya bagaimana kita nanti beribadah, bagaimana menata hati kita, itu kan ada semua nanti diterangkan oleh Imam Al-Ghazali yang telah diringkas oleh Sayyid Hawa dalam Tazkiyatun Nafsi ini. Nah, jadi nanti induk sarana pembersihan hati kita ini perlu bersih, ya karena masuk ilmu tapi di sini kotor, nah itu juga nggak akan besar manfaatnya. Sama dengan makanan, ya makanan enak,
makanan bersih, makanan bergizi, tapi piringnya ini kotor. Nah, masuk situ. Nah, lama makan itu. Piring kumuah. Nah, kuenya bersih, bergizi. Tidak. Begitu juga hati kita. Ketika dia akan mendapatkan ilmu itu, maka di dalam ini seharusnya dia dibersihkan terlebih dahulu. Ya, begitu juga dengan berbagai amal ibadah. Ketika hati kita bersih ini, dia akan bersih semua anggota tubuh kita ini. Dan ilmu yang masuk ke dalam hati itu juga dia akan bersih keluarnya seperti ini. Jadi tidak bercampur antara yang bersih dengan yang kotor. Nah, jadi induk saran tazkiyah itu yang pertama sekali itu memang sholat. Bagaimanapun masalah sholat ini harus kita kaji dalam tazkiyatun nafsi. Nanti ada syarat khusyuk dan kehadiran hati dalam sholat, kayak gitu kan? Karena banyak orang sholat tapi dia sebenarnya tidak sholat. Karena dalam Al-Quran juga celaka orang sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa zalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahduru ta'am fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Wail. Nah, bayangkan kok orang sholat celaka. Memang ada orang sedangkan sholat aja celaka, apalagi tidak sholat. Jadi jangan kira kita sholat terus untung aja. Nah, ini yang perlu dikaji gitu. Nah, bagaimana kalau orang disolat ya, tapi dia nggak tahu kalau sholat dia celaka, karena dia tidak tahu. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang dalam sholat mereka itu mereka lalai sholat mereka sebenarnya. Mereka tidak sholat sebenarnya gitu. Itu celaka deh. Nah, jadi tentu saja kita ingin bagaimana sholat ini untuk tazkiyah nafsi kita. Nah, ini perlu kita ini bukan apa nih ya, lah pernah dulu tuh Ustaz, dia bukan pernah, kalau bisa tiap hari dengar itu. Mau sholat tuh dengar itu dulu, mau sholat dengar dulu tuh. Ini enggak dulu zaman ketek dulu mendengar ilmu itu. Allah pernah baca itu tuh, ya kan? Nah, lah tahu dah waktu. Nah, kalau begitu udahlah, dia bukan masalah ilmu tidak ilmu, tapi bagaimana motivasi kita untuk melaksanakan masalah sholat ini. Nah, nanti syarat khusyuk dan kehadiran hati dalam sholat dilatih itu, bukan masalah ada pernah dapat atau belum pernah dapat. Allahu Akbar. Nah, kemana-mana pikiran. Kadang-kadang lupa rekaan. Ya kan? Nah, dia mesti gitu, mesti dilatih tamrin namanya. Ada nggak sampai kita sholat itu bisa meneteskan air mata, saking khusyuknya hati. Jadi ini bukan masalah dah pernah belajar atau tidak pernah belajar, didudukkan terus setiap hari. Gitu. Nah, itu dia yang perlu kita ini kan. Walaupun sudah kita bacakan buku ini nanti, udah paham kita, besok tak mau lagi belajar, lupa lagi dan tidak khusyuk lagi. Makanya dia harus mudawamah, dia harus terus-menerus gitu. Nah, syarat khusyuk dan kehadiran hati dalam sholat. Jadi jangan dikira nanti sebulan 2 bulan selesai buku kok, ya kan? Bertahun ini, bisa jadi belum selesai lagi udah ada yang meninggal dunia. Nah, itu ya. Jadi lama itu, dan itu amaliyah kita, ya. Nah, kita bagaimana menunggu husnul khotimah itu dengan tuntunan-tuntunan seperti ini. Nah, kemudian makna-makna batin yang dengannya tercapai kehidupan dalam sholat itu. Kehidupan sholat itu hidup itu, bukan sholat yang mati, bukan sholat yang celaka, bukan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, tidak, tapi adalah beruntung orang yang sholat. Nah, ini dia. Nah, jadi makna-makna batinnya apa? Sampai nanti kita umpamanya dalam sholat kita itu memaknai betul kita. Ternyata kita ini berdialog, ya kan? Berdialog di dalam sholat itu dengan Allah. Bukan kita aja ngomong saja, tidak. Makanya di dalam ada hadis itu kan, kusimatil salatu baini wa baina abdi qismain. Nah, itu hadis. Surah Al-Fatihah yang kalian baca dalam sholat itu dibagi 2. Hadis qudsi. Ya, hadis tapi firman Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi?
Qusimatis salatu baini wa baina 'abdi qismain. Surah Al-Fatihah yang dibaca dalam salat itu dibagi antara aku dan hambaku. Iza qala 'abdi, apabila hambaku mengatakan dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Kalau Allah mengatakan, hamidani abdi, hambaku telah memuji-mujiku. Iza qala abdi ar-rahmanir rahim, qala Allah mengatakan, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung-nyanjungku. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin dijawab dulu. Ar-Rahmanir Rahim dijawab lagi. Maliki yaumiddin. Kalau Allah, majjadani abdi, hambaku mengagung-agungkanku. Ya kan? Majid, membesar-besarkanku. Majjadani abdi. Maliki yaumiddin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab majjadani abdi. Apa setelah itu? Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Allah jawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah batas antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta kepada aku. Dijawab oleh Allah dalam salat kita itu. Iyyaka na'budu masih untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon, itu sudah untuk hamba. Ayat itu sudah dibagi dua. Alhamdulillah untuk hamba, untuk Allah. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Maliki yaumiddin, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah pembahagian tengah antara aku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang dia minta. Setelah itu untuk hamba lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah Allah. Tunjuki kami ya Allah. Ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan lurus yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Yang telah diberi nikmat oleh Allah itu an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu hamba-hamba Allah yang telah diberi nikmat itu. Para nabi, orang-orang yang benar keimanannya, orang-orang syuhada, orang-orang soleh. Itu jalan mereka. Tunjuki kami jalan itu ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai mereka, dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Kalau Allah mengatakan, hadza li abdi, ini semua untuk hambaku. Wali abdi mas'alah, untuk hambaku apa yang dia minta. Ada nggak kita sholat itu berdialog seperti itu? Apalagi Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hah? Kita bicara Allah jawab, kita bicara Allah jawab.
Apalagi Al-Fatihah tuh. Apa masak tadi Pak Angwil barang tuh. Nah kalau kita sampai mati kita sholat, gimana? Maka kita dirikan pesantren ini bukan sembarang-sembarang. Hah? Sampai di mana ilmu kita dengan ilmu ini ya? Nah itu baru satu subjudul nanti itu. Nah, tentang bagaimana kita sholatnya. Nah, ini bukan masalah ilmunya. Apalagi ilmunya belum dapat, bagaimana mengamalkannya. Sudah dapat pun ilmunya, banyak orang tidak bisa amalkan itu. Karena ilmu itu adalah dipraktekkan terus. Kita kumpul terus, deh alunjul deh, gitu kan. Memang untuk 100% khusyuk yang apa itu memang sulit. Sulit itu. Tapi ada nggak hamba ini berusaha untuk dia betul-betul khusyuk kepada Allah? Itu yang diminta itu. Nah, ketika tidak ada usaha, zero nilai kita. Ya. Sahabat saja yang paling khusyuk itu sholatnya, yang paling terkenal itu Imam Ali bin Abi Thalib. Khusyuknya luar biasa. Sampai-sampai saking khusyuknya dia sholat itu, ketika dia terkena panah, kena kakinya nih ya, dicabut gitu sakit menjerit dia, karena sama dengan mata kail itu kan, masuk gitu, bekai, tentu terbuat daging itu. Ketika sakit mau dicabut itu, tunggu sebentar katanya, biarkan aku sholat dulu. Ketika nanti aku sholat, tolong cabut. Sholat dia, dicabut. Begitulah, alhamdulillah, lain tidak menjerit dia. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah, siapa nanti di antara kalian ini, aku akan tahu nanti, akan diberitahu oleh malaikatnya Allah, yang bisa khusyuk dari mulai takbir sampai dengan salam, nanti akan berikan hadiah apa aku nih, selendangku ini. Kata Rasulullah sama sahabat-sahabat, sholatlah sahabat-sahabat ini semua itu. Ada yang baru 1 rakaat hilang khusyuk, kan? Ada yang gitu kurang khusyuknya. Yang paling sampai akhir itu, udah dekat-dekat akhir itu Ali bin Abi Thalib lah. Tapi lah kan salam tuh, ambulah dapet selendang tuh. Akhirnya nggak dapet juga. Gitu. Akhirnya aku lah yang dapat selendang Nabi itu nanti. Akhirnya nggak dapat juga, nggak kena kamu tadi di akhir katanya. Ya. Tapi kita ini, ya, jangan sampai mulai dari takbir sampai salam itu memang tak pernah kita berusaha untuk khusyuk. Nah, ini buku ini ingin ingatkan kita untuk apa kita sholat. Mana tahu kita memang sholat, tapi fawailul lil musallin, apalagi tidak ada sholat itu. Jadi makna-makna batin dalam sholat itu, sehingga sholat itu hidup dia. Ketika kita baca bacaan ruku itu, ketika kita i'tidal, ketika kita sujud, ketika kita duduk di antara dua sujud, itu hidup nggak sholat itu? Baru dapat halawatus sholat, keindahan dan kemanisan rasa sholat. Ini kadang-kadang manisnya rasa sholat itu ketika musibah besar aja sampai menangis-nangis. Musibah, musibah itu habis pula rasanya. Memang kita mau dapat manis sholat ini dapat musibah pula dulu. Gitu. Jangan seperti begitu. Tapi kalau bisa itu memang ya Allah, kehidupanku ini ya Allah nikmat besar sekali. Gitu. Ini perlu, ya, perlu kita ulang-ulang. Kemudian nanti juga hal-hal yang menyebabkan timbulnya keenam makna ini. Ada yang disebutkan tadi itu. Jadi nanti ada berapa sub-sub judul yang akan kita bahas dalam hal ini. Kemudian obat yang bermanfaat dalam menghadirkan hati. Kan susah kita, ya, untuk menghadirkan hati sholat itu. Jangankan kita ini lagi orang-orang yang sifatnya jarang menuntut ilmu. Para penuntut ilmu saja menangis mereka itu, kok nggak bisa hadir hati ini ya Allah, gitu mereka. Jadi itu perlu obatnya apa? Mereka saling mencari obatnya. Kok masih gitu aja ya, sampai sholat tuh direkatnya gitu tuh, hilang lah mulia. Gitu. Diskusi mereka. Seharusnya kita ini berdiskusi. Ya. Dan berapa umur kita lagi sisa?
Kalau bisa kita mahal ini waktu-waktu kita ini, sampai kita zikir-zikir kita itu bisa kita diskusikan khusyuk atau tidak khusyuk. Jadi orang bilang kalau buku ini ya seolah-olah ini untuk orang untuk orang-orang sufi, untuk orang-orang yang tak perlu dunia ini lagi. Tidak begitu. Ya. Ini nih dunia akhirat. Kalau kita tuh punya yang suluk, tidak begitu kita. Ini kita dalam kehidupan kita ini justru yang kita perlukan, butuhkan. Ya. Nah, apa obatnya? Ketika hati kita tetap merasa terganggu, ya. Hati kita tetap tidak bisa dia hadir. Apalagi tak hadir sama sekali. Mulai dari awal sholat sampai akhir sholat gitu. Ya. Kemudian rincian tentang hal-hal yang harus hadir dalam hati pada setiap rukun dan syarat dari bermacam amalan sholat. Ini saya bacakan judul-judulnya aja dulu, ya. Nanti baru kita bacakan. Ya, buku ini enaknya dibaca huruf per huruf. Gitu ya. Kalau maunya ringkas aja lah Pak Ustaz. Ringkas itu dari kepala ambo aja banyak tuh. Anda ada pewa intinya gitu. Nah, jadi kalau bisa tuh memang bagaimana maknanya. Ini dikatakan, ini maknanya. Ini katakan, ini maknanya. Begitu orang dulu. Kadang-kadang ada orang satu alinea tuh, itulah satu kajian dia tuh. Enggak masalah. Yang penting dia tuntas belajar sama guru. Gitu. Nah, itu sholat baru ya. Jadi induk tazkiyah itu satu tuh sholat. Nanti zikir itu kan istilahnya zikir terbesar itu sholat. Kalau kita mau tahu. Jadi orang yang tenang itu orang sholat. Ya. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir hati itu bisa tenang. Artinya itu bikin ketenangan utama itu adalah sholat. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingat aku, untuk berzikir kepada aku. Jadi mulai dari takbir sampai itu tuh zikir itu tuh. Dan itulah zikir, tidak boleh diganggu. Zikir yang tidak boleh diganggu itu sholat. Coba, ada umpamanya orang datang bertamu, ya. Assalamualaikum. Sedang sholat. Kalau sedang zikir biasa, waalaikumsalam, berhenti zikir dulu. Tapi sedang sholat boleh nggak berhenti? Waalaikumsalam, masalah dulu, mas sembahyangnya bisa. Al-Fatihah baru selesai Pak? Nggak bisa. Nggak bisa kita bicara. Nah itulah. Kalau kita sering itu, berarti kita sering hanya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hadir hati kita. Itu induk tazkiyah yang pertama. Kalau dalam buku Imam Al-Ghazali. Nah, yang kedua itu induk tazkiyah itu adalah zakat dan infak, itu harta. Karena antara sholat dengan infak ini nggak dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rajin sholat tapi kalau infaknya dia kedekut bananya dadonya, itu payah itu. Karena induk tazkiyah itu ya hablum minallah, dan juga ya harta yang dia punya itu dia berikan, dia infakkan. Aqimus shalah wa atuz zakah gitu. Ya. Dirikan salat, tunaikan zakat. Ciri orang bertakwa, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang mendirikan sholat dan dari harta-harta yang kami titipkan sama mereka, mereka infakkan. Jalan dua, nggak bisa satu aja. Karena itu adalah induk tazkiyah. Kasih gitu. Makanya nanti di puncak ciri ketakwaan itu adalah dia tetap memberi walaupun dia di dalam keadaan sulit. Apa ayatnya itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlimpah harta
surur, fisar, wadarra, dan juga dalam keadaan dia sulit hidupnya, dia tetap berinfak. Nah, itu dia, ya kan? Karena itu sumber tazkiyah. Ada contohnya, banyak contohnya. Kita ingat salah seorang yang disebut Nisa Ussama, wanita langit, Fatimah Zahra. Dapat suaminya itu Imam Ali bin Abi Thalib. Kehidupan duniawi mereka itu, menantu Rasulullah dan anak Rasulullah ini bukan seperti orang-orang atau seperti kita yang banyak harta ini. Untuk makan besok hari ini dia baru cari. Satu hari di rumah itu hanya ada 3 roti, karena orang Arab ini makan roti, 3 cuman roti. Dan mereka sering puasa, dan hari itu kebetulan puasa. Sekitar sore-sore hari datanglah 2 orang kurang beruntung, seorang ibu dan seorang anak, datang ke rumah Fatimah. Pucat, kurus. Wahai tuan rumah, adakah sedikit rezeki untuk kami yang bisa kami makan dari rumah ini? Fatimah langsung matanya itu berkaca-kaca. Ya Allah, mungkin ibu ini sudah tidak ada suaminya. Anak ini kasihan sekali. Alhamdulillah aku masih punya suami yang cari rezeki. Alhamdulillah ada roti di belakang. Hah? Dan suamiku masih cari rezeki. Dia ambil roti 2, tinggalkan 1 nanti untuk Hasan, untuk berbuka. Senanglah dicium-ciumnya roti itu sama ibu itu. Senang pula hati Fatimah. Suaminya Imam Ali bawa pula hasil rezeki hari ini. Tiba di perjalanan itu ketemu pula orang yang kurang beruntung, udah kelaparan kayaknya begitu, minta-minta. Ada yang Imam Ali, ya Allah, mungkin susah sekali dia, aku ada rezeki ini dan di rumah pun masih ada. Dikasih pula lah rezeki hari itu. Sampai di rumah kata Imam Ali, Fatimah pun tengok-tengok, kok enggak ada abang bawa rezeki gitu, ya kan? Nah, kata Imam Ali, Fatimah, tadi abang ketemu orang yang kurang beruntung enggak, Dek? Ya. Sementara kita roti oleh dan kepetang le. Ya. Awak babuko roti kepetang saja dulu, besok abang carilah balik. Nah. Fatimah tersenyum, nih bang, samul perasaan awak. Tadi ada orang kurang beruntung dah, adik kasih pula rotinya. Mereka berbuka dengan air putih aja, tapi bahagia tetap. Nah, kalau Fatimah zaman kini kira-kira bah. Nah, ini fisarra'i wad darra. Ilmu-ilmu seperti begini nggak bisa dia hanya sekedar tahu. Dia betul-betul kita alami, gitu. Nah, jadi nanti kita bicara tentang tazkiyah, induk pembersihan hati yang kedua. Zakat, infak, sedekah, wakaf, harta kita. Ya. Yang ketiga itu adalah syam, puasa. Nah, itu banyak nanti puasa itu kan, puasa Ramadan. Bagaimana kita puasanya? Karena ada pula orang sama dengan sholat tadi, ada yang celaka sholat, ada puasa itu tak dapat apa-apa dia. Kata Rasulullah, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyaknya orang yang mereka berpuasa, mereka tidak dapat apa-apa dari puasa mereka itu, kecuali hanya lapar dan hausnya saja yang mereka dapatkan. Nah, kalau kita renung-renungkan, masuk nggak kita ke situ? Emang puasa kita. Tapi kalau yang kita inginkan itu mana? Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa bulan Ramadan, shama Ramadan imanan wahtisaban, ya, dia itu betul-betul dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan betul-betul puasanya itu, ya, mengharapkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan berbagai perhitungan-perhitungan pengampunan,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah berlalu. Untuk mencapai puasa ini bagaimana? Dan puasa itu bukan hanya Ramadan saja, Allah berikan lagi kesempatan-kesempatan puasa-puasa yang lain. Dan itulah untuk tazkiyah itu. Sebenarnya kita ini bagaimana pengamalan-pengamalan ini dan bagaimana hadir hati kita untuk bisa kita husnul khotimah itu. Walaupun udah dikaji buku ini habis-habisan, tamat kita, belum tentu lagi. Itu aja tuh. Banyak orang tuh semakin berilmu dia semakin cingkah. Itu cingkah tuh. Lah tahu deh den tuh kayaknya kan. Alah, tapi dia tak ada amal, tak ada. Kita ini mau bermohon kepada Allah ketika kita ada ilmu, ada amal. Ada ilmu, ada amal. Nah, ini dia. Ya, karena ilmu tanpa amal itu kasyajaratin bila samarin. Pohon tak berbuah. Jadi kita perlu sering kumpul kayak begini. Maka kita adakan program pertama kita ini apa? Sholat Jumat di sini. Sebelum sholat Jumat kita ada kajian. Nah, kalau bisa nih ajak orang-orang ke sini. Sebelum sampai di tengah buku ini nanti boleh balik ke sini lagi Pak ya. Mumpung masih dari awal. Kan gitu kan? Nah, boleh nggak masuk di tengah? Boleh aja. Ya segitulah dapat. Tapi yang sebelum-sebelumnya mungkin nggak dapat tentang sholat, nggak dapat tentang puasa, nggak dapat tentang ini. Kajian itu sudah banyak iya, tapi kadang kita tidak detail, tidak kita inikan dengan amal ibadah kita itu, tidak kita kaitkan dengan zikirnya bagaimana. Kalau kelebihan dari Imam Ghazali dan muridnya kan mereka satu kalimat keluar dari mulut zikir itu mereka harapkan pahala luar biasa. Dan itu memberikan energi kepada mereka. Bukan hanya sekedar zikir-zikir begitu saja. Bukan hanya amal-amal yang begitu saja. Itu. Jadi ini sebenarnya inilah amal-amal rukun-rukun Islam itu. Tapi betul nggak rukun Islam itu betul-betul sudah terinternalisasi di dalam diri kita, sudah ada dalam diri kita, atau hanya sekedar rukun-rukun saja? Ya syahadatnya, ya sholatnya, ya puasanya, zakatnya. Rukun Islam memang rukun Islam. Dan itu induk tazkiyah. Makanya barang siapa yang mengamalkan rukun Islam itu dia masuk surga. Karena itu udah bersih hatinya itu. Kalau dengan ini udah bersih hatinya itu. Puasanya tambah lagi puasa-puasa sunat. Sholatnya, sholat sunat. Kemudian hadir hatinya dalam sholat. Ini kalau kita nggak berkelompok-kelompok mendiskusikan, kemudian kita saling tausiah, minta nasihat kepada teman kita merasa bersih aja hati kita. Orang salah saja. Coba kalau orang-orang tidak mengkaji kayak begini, yang salah tuh orang lain aja. Ini enggak apa pajah tuh, buruk bana kelakuan. Ini buruk ada tahu dia dah. Menunjuk orang itu kemarin buruk bana pajah tuh, kemari Pak itu. Dia orang aja ditunjuknya itu Pak. Ini orang rancak surang. Ya kan? Nah, ini perlu kita ini betul gitu. Puasa. Kajian puasa ini nggak bisa sejam 2 jam, apalagi kita ini kan sejam. Nah, ini nanti kan motivasi kita. Kita nggak bertarget kapan selesai buku ini, enggak. Pokoknya kurikulum kita 2 bulan, enggak ada itu. Kita lewat terus. Nanti kalau mau kajian yang lain lagi, ada kajian yang lain lagi seperti gitu. Tapi kalau kajian ini, dia harus sampai tuntas, sampai kita berdiskusi, karena dia bukan kayak kurikulum anak sekolah diselesaikan nanti ada ujian, nggak begitu. Ujiannya amal aja, amal kita, ilmu amal dibuktikan dengan amal gitu. Nah, puasa dengan berbagai ininya, ya kan. Kemudian nanti induk tazkiyah terbesar itu haji. Wah, haji itu rukun Islam itu, ya, rukun Islam 5 itu, nih. Ini disebut dengan pertama sekali syahadatain. Itu disebut dengan ruknu i'tiqadi. Rukun i'tiqad, keyakinan hati. Gitu ya.
yang diindikan dengan ucapan, tapi yang terpenting itu dalam hati. Kalau hatinya, i'tiqadnya, akidahnya itu tidak tepat, tidak diterima semua itu. Nah, itu dia. Jadi syahadatan itu disebut dengan dari 5 rukun Islam itu rukun i'tiqadi, keyakinan kita tentang tauhidullah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Salat disebut dengan rukun amali al-jasadi. Jadi kalau syahadat itu nggak ada amalnya, itu nggak ada amal, tidak. Nah, kalau sholat ini ya itu amal jasadiah, angkat tangan, ruku, sujud, ada amal jasadiah itu. Puasa itu disebut dengan rukun imsak, menahan. Dia tidak melakukan apapun tapi dia menahan sesuatu, tidak makan, tidak minum gitu. Ya kan, tidak berhubungan suami istri. Nah, itu dalam rukun itu imsak, menahan. Jadi ada rukun i'tiqad, rukun amal jasadi, rukun imsaki. Ya. Itu disebut dengan puasa. Kemudian disebut dengan zakat. Zakat itu disebut dengan rukun maliyah, ya, yaitu kita tidak melakukan apa-apa, cuman harta kita yang kita berikan. Nah, kalau haji yang rukun kelima itu mencakup seluruh dari 1 sampai 4 ini. I'tiqad kita harus tinggi, amaliyah jasadiah kita bukan hanya sekadar sholat, lari-lari, putar-putar, Arafah, Mina, itu sampai letih badan kita, mencakup dia. I'tiqadnya harus kuat. Makanya tuh nanti yang pertama sekali itu niat ihram. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, i'tiqadnya itu. Kemudian amali jasadiah. Kemudian puasanya ada di situ. Yang tadinya boleh, tidak boleh. Yang tadinya hubungan suami istri boleh, di situ nggak boleh. Sama dengan puasa. Ya. Yang tadinya di situ pakai pakaian berjahit, boleh, tidak boleh. Nah, itu banyak tuh yang ditahan itu. Imsaki, puasa. Ya kan? Nah, ada lagi rukun malinya. Kita pergi haji itu harta kita terkuras habis. Nah, jadi mencakup. Kalau betul haji kita, ya, makanya dikatakan tidak adalah bagi orang yang haji mabrur itu kecuali surga, karena dia sudah mencakup seluruh amal-amal rukun Islam itu ada di dalam haji itu. Itu dia. Nah, jadi nanti ya, kalau sekali kita sempat haji, jadilah haji itu sebagai induk tazkiyah kita. Nah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tilawah Al-Quran. Itu dia. Jadi tilawah ini kayak apa nama itu? Walaupun tidak paham, ya, walaupun kita tidak paham artinya, itu dengan membacanya saja itu sudah membersihkan hati. Dia sudah mendapatkan pahala. Contohnya Alif Lam Mim. Hadis Rasulullah mengatakan, jangan kalian katakan Alif Lam Mim itu harfun, satu huruf, tidak. Ya. Alif harfun, Lam harfun, Mim harfun. Setiap ini diberikan 10 pahala. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Dan 30 pahala kita baca. Pahamkah kita? Tidak paham. Tidak ada yang paham arti Alif Lam Mim itu. Jadi membaca Al-Quran itu tidak paham saja sudah berpahala, sudah bersihkan hati kita. Kita membaca Al-Quran itu sama dengan menginikan keran buka, dia ngalirkan terus, dia cuci hati kita itu, cuci hati kita itu, gitu. Walaupun kita tidak paham, itu keistimewaan Al-Quran. Dan yang dianjurkan kita memahami, maka kita belajar nanti tafsir, itu lagi pahala lebih tambah lagi. Sedangkan membacanya saja sudah sama kita dengan membukakan keran yang lewat terus di hati kita tuh, kuman-kuman debu-debu yang ada di hati dibersihkan oleh bacaan Quran itu, sama dengan air yang mengalir, gitu dia, mengalirkan air gitu. Nah, ini kan
masjid ini atau ini kita berdebu dia kan. Nah, dialirkan air. Baca Quran itu mengalirkan ke hati kita itu, sehingga dia bersih gitu. Nah, itu induk tazkiyah, itu membersihkan hati. Nah, kemudian nanti yang selanjutnya adalah zikir. Nah, nanti zikir ini juga perlu pendalaman. Ya, karena kadang-kadang kita banyak kena di zikir, tidak apa namanya itu, tidak khusyuk. Ya. Kan ada kisah juga ya, tetap kisahnya nih kisah apa namanya itu, Fatimah. Fatimah ini kan anak Rasulullah. Anak Rasulullah ini suatu kali kan dia nggak punya pembantu, miskin. Imam Ali miskin. Tapi bagaimanapun seorang wanita punya masa yang sangat letih dia. Ada mencuci, ada ini, ada itu. Pokoknya ada letih kali, badan tidak enak. Suaminya siapa? Imam Ali. Nah, Imam Ali ini itulah kerjaannya tadi tuh, mocok-mocok kalau istilah sekarang. Nah, atau kerja apa? Serabutan. Kerja dapat duit, kerja dapat duit, dapat makan. Fatimah ini karena capek mengadulah sama suaminya, bang, bisa enggak bang, untuk saat-saat ini memang panik, enggak bisa ngerjakan lagi nih, kan? Kalau bisa gila pembantu, teman dong Imam Ali, bapu kan gaji pembantu, untuk makan aja nih modelnya. Akhirnya ya namanya permintaan istri, mengadulah ke mertua. Ke siapa ngadunya? Mertua. Siapa mertuanya? Mertua Imam Ali siapa? Rasulullah. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, ya, istriku Fatimah nampaknya ada kecapean kali, tak bisa lagi dia minta pembantu. Apalah jalannya aku nih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, jangan kau kasih pembantu dia. Jadi gimana ya Rasulullah, dia capek kali. Aku akan kasihkan kepada dia zikir, apabila dia baca zikir itu lebih dari pembantu. Ya bayangkan itu. Kasih zikir yang apabila dia baca zikir itu lebih dari pembantu. Apa itu ya Rasulullah? Nah, diajarkanlah oleh Rasulullah. Suruh Fatimah nanti baca Subhanallah 33 kali. Kalau selesai baca Subhanallah 33 kali, suruh dia baca Alhamdulillah 33 kali. Kalau selesai baca Alhamdulillah 33 kali, suruh dia baca Allahu Akbar 33 kali. Kalau selesai 33 kali Allahu Akbar, tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. Akhirnya diajarkanlah kepada Fatimah. Fatimah mulailah. Tapi zikir Fatimah ini itu yang perlu kita ini. Karena ada ibu-ibu tuh, ya, Pak Ustadz, kalau boleh ambo amalkan tuh Pak Ustadz. Habis sholat tuh itu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. La ilaha illallah. Tapi memang enggak adur Pak Ustadz, bedanya tuh sama panik juga. Kan gitu. Ini berarti cara baca kita ini. Karena Fatimah ini bacanya luar biasa, bacanya Subhanallah. Itu dimaknai, Engkau Maha Suci ya Allah, hamba ini kotor ya Allah. Subhanallah, Engkau Maha Suci ya Allah, aku ini banyak dosa ya Allah. Subhanallah, gitu. Berapa kali udah tuh? 3 kali bro. Subhanallah, Engkau Maha Suci, aku ini kotor ya Allah. Kelawakan enggak? Subhanallah, sanallah, 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 bunyi situ, sanallah, 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 sanallah. Lebih bisa? Hah? Gitu.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Hamlah, 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 hamlah. Hamlah, 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 hamlah. Hamlah, 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 hamlah. Allah Akbar, labar, labar, labar. Labar, 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 labar. La ilaha illallah. Itu takkan ada Roman. Tapi Fatimah tadi tuh habis baca itu selesai kerja rumah saja. Ibu-ibu kalau baca benar itu seperti Fatimah itu, yang bisa marah-marah sama anak, pakaian kotor ini semua, banyak cucian, panik. Nah, kalaulah baca itu benar baca zikir dan diajarkan oleh Rasulullah, oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, kalau kita baca betul itu pendena alhamdulillah nak mereka buka baju nak cepet nak kau amal sedang menyuci bana apa ada tanglo suaminya balu lulu istilah apa itu kotor-kotor dia coba lah bang kan gitu. Tapi kalau sama bapak juga anak semuanya panen gitu kan, Dracula ada di rumah tuh lesan orang rumah. Nah, seperti gitu. Jadi sebenarnya kalau kita amalkan ilmu ini luar biasa rumah tangga kita itu, ya, nah, dengan tazkiyah tadi. Kemudian yang terakhir pasal yang ke-7 itu nanti tafakkur. Ya, tafakkur ini bagaimana kita berpikir. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, besarnya langit ya Allah. Ada bulan pikir pula ya Allah. Ada barang jatuh ya Allah. Semua. Ada buah-buahan nih, siapa yang bisa nggak kita buat seperti itu? Tafakur dalam ciptaan Allah Subhanahu. Itu adalah induk tazkiyah, induk pembersihan jiwa kita. Itu baru satu bab, ya kan? Itu baru judul-judul gitu. Bahkan capek selesai buku kah? Itu baru judul yang baca tuh. Nggak bisa selesai kita cepat-cepat. Jadi kalau bisa besok berapa orang hadir gini 1, 2, 3 udah ada 20. Kalau 20 kita hadir ini ajak satu orang satu. Besok ada 40 orang di sini. Kalau tidak bisa ajak satu orang satu, gagal dia jadi dai. Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi wa lam yanqus minhu syai'an. Siapa yang menunjukkan seseorang kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan orang itu tanpa mengurangi milik orang itu. Ada ajak orang mari apa ya? Kalau bisa sampaikan ada sholat Jumat di Masjid Lansia, ada kajian sebelum Jumat, kita sholat Jumat, habis sholat Jumat itu makan gratis. Bisa? Ibu-ibu siap dengan makannya? Ya, gitu. Nah, jadi, coba, insya Allah. Nah, ini karena waktu udah habis, kita tidak usah lama-lama, ya 1 jam aja, setengah 11 sampai setengah 12 kita kaji buku ini, kita baca, ya nanti kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pesantren Lansia ini nanti insya Allah menjadi tempat kita melabuhkan seluruh perasaan-perasaan kita, amal ibadah kita. Kita nanti guru-guru fadilah nanti kita akan sampaikan di sini untuk menerima tausiah-tausiah ini insyaallah. Sekarang kita coba dulu ya sekali sejumat ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Nanti mungkin saya khutbahnya di Masjid Jami dan nanti insyaallah ada Ustaz Fuad di sini khutbah. Ya, kalau bisa nanti minggu depan lagi kita ajak saudara-saudara kita untuk mengkaji buku ini, ya, sehingga itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.